Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi kedua, yaitu mengenai PEP 8 ya, atau PB 8, Python Enhancement Proposal Age ya. Nah, makna dari PEP 8 ini ya, yaitu seperti aturan ya. Aturan dalam penulisan kode yang ada di Python. Oke. Nah, mungkin itu kadang-kadang dia nggak terlalu dianggap penting ya. Padahal sebenarnya itu penting banget teman-teman. Terutama kalau teman-teman mau membuat sebuah tuh program besar. Nah, ngerjain itu bareng dengan satu tim. Nah, PEP 8 ini sangat penting ya, atau PP 8. Ini tuh bukan fitur dari Python, bukan juga library, bukan suatu program, tapi dia itu adalah untuk membuat suatu aturan dalam penulisan pada bahasa Python. Atau sederhananya PEP 8 ini ya, ia adalah panduannya, panduan secara resmi dari Python. Nanti teman-teman bisa ngecek websitenya, ada di slide ini ya. Jadi itu berguna untuk membuat satu aturan dalam penulisan bahasa Python. Kita langsung aja. PEP 8 adalah panduan resmi penulisan kode Python ya, agar dia tuh rapi dan konsisten. Nah, mungkin teman-teman ingat di sesi beberapa yang lalu, tepatnya di function ya, penulisan yang benar dalam membuat fungsi, itu juga diatur oleh beliau satu ini. Begitu teman-teman. Jadi, PEP 8 itu nggak wajib ya sebenarnya. Kalau kita ngikutin panduannya itu nggak bikin error atau nggak bikin rusak. Tetapi kita harus mengikuti ini apabila kita ingin membuat kode kita lebih rapih ya. Terutama ini adalah aturan atau panduan resmi ya dari Python itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman bisa ngeliat ya aturan-aturan yang ada di websitenya. Linknya ada di sini. Bisa teman-teman copy paste juga ke halaman ya. Nah, sekarang aturannya itu ada apa aja sih? Nah, oke. Sebenarnya aturannya itu banyak banget ya teman-teman. Nggak cuma 3 aja di sini. Nah, tapi di sini itu saya akan mengangkat 3 ya sebagai contoh. Pertama adalah pengaturan atau rule ya dalam menulis suatu operator. Nah, dalam menulis operator, kita terus menggunakan spasi di sekitar operator. Misalnya di sini ada operator assignment kan, simbol sama dengan di sebelah kanan atau kirinya itu harus diberikan spasi sebagai pemisah. Nah, jangan ide bikin tanpa spasi seperti ini teman-teman. A sama dengan 5 ditambah 3 tanpa spasi nih ya. Kita juga bisa lihat ya lebih rapi yang atas ini daripada yang bawah ini. Jadi begitu teman-teman, itu adalah aturan dalam penulisannya. Kemudian untuk indentasi. Nah, indentasi ini krusial banget teman-teman. Kalau kita di Python ya, indentasi itu kan mempengaruhi posisi dari kode blok ya. Misalnya kita lihat nih indentasinya agak menjorok ke kanan, berarti print positif adalah kode blok milik if ya, miliknya percabangan if kan, karena dia berada dalam kode blok if. Sementara itu kalau kita tanpa indentasi, dia tidak akan dianggap sebagai kode blok yang ada di dalam if. Nah, itulah kenapa bahkan aturan untuk spasi atau indentasinya itu penting banget teman-teman ya. Jadi karena kalau kita salah ya dia error. Nah, begitu teman-teman. Kemudian ada aturan lainnya yaitu penulisan nama fungsi dan juga penulisan kelas yang mana untuk aturan penamaan ini akan teman-teman pelajari di sesi selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk itu di materi PEP 8 ini atau materi kali ini sebenarnya sangat singkat hanya untuk memperkenalkan bahwa di Python itu ada aturan tidak tertulis dalam membuat suatu program. Oke, itu aja untuk sesi kali ini teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan lebih berfokus implementasi aturan ini dalam kode kita. Oleh karena itu, sampai jumpa di sesi selanjutnya.